Iya, pasti banyak. Nah, yang paling bulan di sana. Berkesan. Paling berkesan. Berkesan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pena, kembali lagi bersama kami di Pena Podcast. Tepuk tangannya dong. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngobrol-ngobrol santai bersama mahasiswa Polindra. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulta Nurpatin sebagai host pada podcast kali ini. Pertama langsung saja ke perkenalan dari mahasiswa Polindranya sendiri. Di sini ada Mas-mas dan Mbak-mbak, boleh perkenalan dulu. Saya Dwi Aulia Oktaviani dari jurusan Teknik Informatika. Halo, saya Salma Nadifa, saya dari jurusan D3 Keperawatan. Halo, nama saya Cokro Aminoto dari program studi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara. Terima kasih Mas Mbaknya. Gimana nih kabarnya Mas Mbaknya setelah melakukan magang selama di tahun 2023 kemarin? Ya, alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah, Semuanya berjalan dengan lancar dan kita juga walaupun sehat-sehat stres aja. sedikit. Iya. Gimana Mas Cokro? Nggak tahu sih. Ya, Nggak tahu. ngalir aja kalau saya sih ya. Iya. Walaupun emang kadang kiding itu. Kadang Tapi kiding. masih baik-baik aja kan ya Mas? Ya baik. Ya Baik, baik, baik. emang baik-baik Alhamdulillah, ya saja. Allah. Kalau nggak baik nggak ada di sini kita. Betul, betul sekali. Iya. Gimana Mbak Yuli? Terus di sini saya akan nanya-nanya tentang gimana sih gitu selama Mas Mbaknya magang nih, kayak mungkin pengalamannya atau gimana kesan-kesan atau nanti proses magangnya, karena di sini juga kita akan kasih tahu ke teman-teman Sobat Pena yang lain tentang kegiatan magang-magang yang mungkin akan dilakukan ke mahasiswa lainnya juga. Oke, yang pertama mungkin langsung aja ya Mas ya. Sebelumnya kan pernah nih gitu, Masnya masuk dari jurusan yang berbeda-beda, tentunya magangnya juga berbeda-beda gitu. Saya di sini pengen nanya nih Mbak, Mas, kalau misalkan ketika magang nih pas 2023 itu persiapan sebelum magangnya ada apa aja sih gitu? Boleh dari Masnya atau Mbaknya mau menceritakan buat Enggak, dari cewek dulu kali. Oh boleh. Kamu dulu aja. Itu. Oh boleh, saya dulu boleh ya. Kalau saya untuk persiapan dari awal sih yang pasti adalah mental dulu ya. Mental, fisik, udah sehat apa belum, mentalnya kuat apa enggak gitu. Karena dari kehidupan kampus dan kehidupan di lapangan pekerjaan magang gitu pasti sangat berbeda gitu. Dan justru malah lebih banyak pengalaman paling banyak di sana ya gitu, di PMI gitu. Nah jadi pertama itu tadi mental, fisik, dan juga ekonomi sih ya mungkin itu gitu. Mungkin dari yang lain? dari yang lainnya mau menambahkan mungkin? Mungkin sama seperti Mbak Salma ya. Namun disiapkan lagi juga skill untuk selama magang di sana juga ya. Skill-skill kayak kan di sana nanti ngoding ya. Dasar-dasarnya Iya, atau apapun lah itu buat di sana nanti. Dan pelajari juga industrinya itu Aduh, nggak apa. Apa tuh? pelajari juga di sana tuh kan industrinya tuh menggunakan bahasa pemrograman apa gitu. Iya. Kayak itu di TI ya, Mbak ya? Untuk teknik informatika. Untuk Masnya sendiri yang dari teknik pendingin mungkin berbeda. Jelas beda sih. Kalau dari saya sendiri sih ya emang secara kesiapan sih bener apa yang dikatakan Mbak Salma ya situ. Dari yang pertama itu dari niat kita, itu di situ niat kita, terus dari iman kita. Ya mungkin itu yang paling kita akan bawa gitu kan. Karena memang nanti kita nggak tahu kultur daripada daerah yang akan kita tempati itu kayak gimana. Karena memang mungkin dari Indonesia kan ragam banget tuh ya, banyak banget gitu kan. Jadi ya sehingga yang namanya kultur bahasa dan yang lainnya itu harus bisa menyesuaikan gitu. Makanya dari situ juga kita harus bisa analisis sebelum daripada kita magang nih, kita dari PT-nya PT apa gitu. Dan
lebih menjurunya kemana gitu. Kalau dari saya kan ada dua biasanya, biasa kalau nggak refrigerasi paling tata udara. Nah kalau dari PT saya itu lebih terkhusus ke refrigerasi di situ Mbak. Makanya saya pahami dulu dari PT-nya kayak gimana, terus arah geraknya kayak apa, visi misinya dan yang lain sebagainya di situ. Terus yang kedua emang bener sih kata Mbak Salma juga, dari ekonomi. Betul. Di situ finansialnya Sangat penting itu malah. penting banget itu. Karena Iya. apa Sobat Pena? Di situ juga banyak banget yang teman-teman harus analisa. Karena kita nggak tahu siklus ekonomi keluarga kita kayak gimana gitu. Bener, kan. apalagi tiap kota itu berbeda ya Mas ya. Siklus Kadang- ekonominya. Aduh, kayak apalagi kalau misalkan akhir bulan ya guys. Kalau akhir bulan mau apa? Harus nih? pinter-pinter sih. Paling makan Indomie itu Plastik jadi kayaknya juga dimakan. enggak plastik kan. Juga sih ya. Cuman kan ya itu kita harus bisa memilah dan memilih juga daripada Pinter-pinter nganuin harus uangnya. pintar di situ. Pinan- Apalagi teman-teman ya mungkin yang di mana seorang mahasiswa emang bener-bener sibuk, banyak target, apalagi anak organisator yang emang kalau Iya. kesannya dari waktu. Nah, teman-teman manajemennya di situ. Teman-teman harus bisa nyiapin yang namanya manajemen waktu. Kayak dari nanti pengajuan proposal magang kayak gimana gitu, terus target ngajuin ke proposal itu ke PT-nya di hari apa gitu kan, takutnya gitu kan dari setiap perusahaan kan beda-beda waktunya di situ. Makanya teman-teman dimulai dari sekarang mungkin yang emang baru nginjak semester 4 ya, itu harus bisa mempersiapin dari soft skillnya. Terus di situ entah itu hard skill dari teman-teman yang lain juga. Makanya dari teman-teman mahasiswa apalagi Sobat Pena yang ada di sini gitu harus bijak memilih dan memilah. Takutnya kalau nggak bisa memilih nantinya keteteran sendiri. Betul. Dan Setuju, orang tua setuju. juga nanti kena impactnya juga. Iya. Betul sekali di situ, guys. Ya, terus tadi ngomong-ngomong tentang perusahaan dan PT ya Mas, itu tuh sebetulnya dipersiapin sebelumnya itu dari kampusnya apa dari Masnya sendiri atau Mbaknya sendiri yang lihat-lihat gitu? Ada dua jurusan yang berbeda nih, itu dari jurusan masing-masing tuh ada perbedaan nggak sih untuk pemilihan PT ataupun penempatannya di mana nanti untuk magangnya itu seperti apa kalau boleh? Pasti untuk perbedaan tempat mah ada ya. Karena dari keperawatan sendiri ini berbeda dengan teknik yang lain. Dari teman-teman jurusan lain kan mereka mencari perusahaan ya, betul kan Mas Mbak? Gitu. Betul. Cari perusahaan, sedangkan dari keperawatan sendiri itu udah per paket. Jadi udah ada rumah sakit yang nanti sudah dikerjasama dari pihak kampus. Nah dari itu tuh kita rumah sakit tersebut kerjasama. Lalu kita sesuaikan juga sama dari matkul kita. Jadi kita kan untuk kalau perawatan sendiri kan magangnya 2 kali ya. Jadi di semester 5 dan semester 6 gitu. Jadi di semester 5 tuh ada 6 matkul dan di semester 5 ada 3 matkul nanti gitu. Jadi udah kerjasama nih antara kampus sama pihak rumah sakit. Berarti dari Mbaknya tinggal menempatkan aja dan mengatur administrasinya aja mungkin ya? Betul sekali Mbak Yuli. Nah, jadi ke KP tinggal Iya, nyanding. KP tinggal nyanding. Baik. Enggak gitu. Jurusan lain mungkin ada perbedaan kan? Yang Kalau- PT atau perusahaan? Kalau dari aneh ya, Ya. kalau dari aneh sendiri sih itu Aneh ya Mbak. Sih. Berubah-ubah maaf ya, ini. saya Berubah-ubah bahasanya. bukan orang sini maksudnya. Jadi ini menyusahkan editor ini sebenarnya. Maaf editor. Maaf ya editor semuanya. Nah, di situ kalau dari saya sih itu emang pertama itu ada list-listannya dari perusahaannya. Dan di situ juga ada penempatannya masing-masing ya, dalam artian tergantung dari mahasiswanya pengen belajarnya ke bidang lebih mencondongnya ke apa Iya, gitu kan. pilihannya. Dari pilihannya kalau misalkan lebih seneng refrigerasi nih ya kita coba lagi gitu, dalami. Kalau misal pengen ngecoba hal baru nih mengenai siklus tata udara dan yang lain sebagainya, mungkin lebih ke arah tata udara, ducting dan yang sebagainya di situ. Cuman biasanya teman-teman mahasiswa gitu nyari yang dapat uang juga Iya. gitu, buat makan. Digaji. Berarti nggak Lumayan lah ya. dapat ada timbalan kita. Enggak, tergantung dengan kerjasama perusahaannya. Gitu.
makanya kalau pas kemarin sih dari saya sendiri ya, karena ya di lain sisi ya nyari buat makan juga kan, biar nambah-nambah ngebantu orang tua juga di situ. Mbak Aul sendiri sama aja. Dari teknik informatika udah ada lisan perusahaannya juga. kerja sama kampusnya. Iya, nanti di situ juga sama aja kayak kamu mau ke arah jaringan atau pemrograman gitu. Jadi Mau ke PT mana ya? dari kampusnya tapi ada ini enggak ada kayak apa ya? Ketentuan untuk masuk ke situ tuh magangnya tuh misalkan ada di bidang ini gitu. Itu Enggak, ada. dari mahasiswanya sendiri. Itu dari mahasiswanya mahasiswanya sendiri sendiri. ya. Nanti mahasiswanya sendiri itu mengirim proposal atau menghubungi perusahaan tersebut. Berarti jenis nanti ketika kan persiapannya itu kan dari sebelumnya itu berarti komunikasinya langsung di asisten dosen pembimbing gitu. Iya, betul. Iya. Langsung ke dosen pembimbingnya aja. Itu juga nyari sendiri atau ditentukan? Kalau dosen pembimbing itu udah ada list dari sananya. Jadi per kelompok. Nanti tuh dari kampusnya sendiri sudah ada lisan dosen pembimbingnya. Sudah ditetapkan dari kampusnya. Jadi tinggal kita menempatkan ke mana? Iya, gitu kita tinggal nanti menghubungi dosen pembimbingnya. Oh, kalau dari keperawatan enggak. Jadi kita milih ada voting, di situ ada voting. Nanti siapa yang misal saya mau pilih dosen ini nanti ada gitu. Tapi kalau misalkan kita ada pemfilteran lagi dari kampus. Jadi enggak terlalu banyak di dosen ini gitu. Jadi tiap dosen ada megang 6 mahasiswa kayak gitu. Kalau di TI Teknik Informatika tiap dosen itu megang 4 mahasiswa. Jadi satu kelompok itu 4 mahasiswa gitu. Berarti tadi yang di KP itu itunya berarti kayak misalkan dalam satu proses magang itu bisa ganti-ganti itunya dosen pembimbingnya. Enggak, jadi itu sekaligus sama TA nanti. Jadi terus kita tuh kelompok antara dosen pembimbing dan kelompok antar magang itu beda gitu. Kalau misalkan kelompok magang itu ditentukan per kelas, karena kita di rumah sakit, misal saya awalnya dapat rumah sakit RSUD itu sekelas RSUD Indramayu. Itu nanti kelas pasain apa gitu. Nanti di dosen pembimbing itu tergantung sama teman-teman dari angkatan yang milih dosen itu. Jadi sama kayak gitu. Oh, jadi kerja di lapangannya itu per kelas gitu. Per kelas. Bener. Kalau dari TPS sih ya kalau dari TPS sih hampir sama kayak teknik informatika. Cuman dalam segi waktu mungkin ya, karena memang kalau TP itu biasanya ya itu mepet dengan program magang industrinya yang mau dilaksanain. Jadi sebelum berapa hari gitu kan, berapa bulan sebelum berangkat itu list-listan dari Dosping udah ada siapa aja gitu. Nah untuk penentuan kayak dari kelompoknya sama mau ke PT mana itu ya dari mahasiswanya yang bikin gitu, biar di situ juga katanya ya mempermudah mahasiswa. Suka sekali saya dengarnya, sangat berbeda dengan perawatan gitu. Kalau perawatan Langsung dari kelas Kak, langsung dari pihak kampusnya, ini kamu kelompoknya ini kayak gitu. Dan itu tuh paten sampai ke part 2 nanti gitu. Tidak boleh ada perubahan kelompok. Terkesan nggak tuh Mbak? Maksudnya kan ketika itu kayak gitu berarti kan nggak bisa memilih siapa yang kita Betul. pengen, Iya. sejalan atau enggak gitu kan, apalagi teman-teman situ kan banyak gitu. Iya. Beda-beda tujuannya gitu. Dibilang tertekan sih awal-awal memang tertekan ya, karena menyatukan persepsi bersama gitu, apalagi tiap hari barengnya sama mereka, terus shiftnya sama mereka, terus gitu. Tapi untuk berjalan waktu ke depannya udah bisa ini sih, udah lebih enjoy. Justru saya takut di part 2 kalau dipisah lagi sama mereka bingung gitu. adaptasi lagi. Iya, adaptasi lagi. Jadi ada kemungkinan juga dipisah. Ada, soalnya katanya untuk koordinator di magang selanjutnya itu bakal diubah lagi. Jadi otomatis kan yang namanya aturan kan pasti ada berbeda lagi gitu. Takutnya kalau misalkan emang pakai aturan yang sama, ya kita bersyukur sekali sih mungkin ya. Jadi kayak lagi nyaman-nyamannya terus putus gitu ya. Aduh, Pernah nggak cilok? Tahu cilok? kayaknya enggak deh. Soalnya cowoknya cuma 1 di saya. Iya. Di kelas saya cowok cuma 3, Kak. Di kelas saya cuma Maksudnya di gaming ya sendiri gitu. enggak, cowoknya Jadi raja, jadi raja.
You treat like a king ya. Mungkin kayak gitu, tapi tidak tertarik saya dengan teman-teman saya. Udah tertarik. Karena mungkin kan udah masuk ke tempat magangnya masing-masing dan udah menjalani juga gitu. Iya. Kalau boleh tahu gitu, ketika di magang itu tuh seperti apa sih gitu proses Mbak atau Mas yang menjalani tugas mungkin yang dari kampus gitu kan, terus ada targetan mungkin yang bakalan nanti akan dibuat laporan di akhir gitu. Itu gimana sih prosesnya tuh Mas, Mbak, kalau boleh tahu, boleh diceritain? Boleh dari Mbak Aul, sobat pena mau mendengar. Misalnya dari saya ya, dari awal magang itu awalnya lumayan tertekan sih ya sejujur, karena ada beberapa bahasa pemrograman yang saya tidak mengerti, saya dan teman-teman saya tidak mengerti. Tapi jangan takut gitu, nanti di sana juga pasti kita tuh bakalan dibimbing gitu sama dosen pembimbing yang ada di perusahaan tersebut. Iya. Jadi Targetnya itu seminggu misal udah jadi satu fitur. buat fitur. Satu fitur dari aplikasi, karena di sana saya membuat website. Buat Iya. website. Gitu. Buat website itu berapa lama tuh, Mbak Aul? Buat website sendiri 4 bulan, 3-4 bulanan. Tapi kan 4 bulan. nanti ada klien juga ya. Klien tuh biasanya ada revisi gitu. Revisi Jadi yang kayak revisi dari Kliennya. ya, mau ditambahin fitur ini. Jadi kita ya nambahin gitu. Jadi itu tuh website itu untuk perusahaan itu buat kliennya gitu, tapi nanti yang ngerevisi kliennya sendiri. Enggak, dari tim kaminya. Kan ada kemauan dari Dari kliennya. kliennya. Kliennya maunya tambahan ini Kan seperti kita nanti mempresentasikan aplikasi kita ke klien, terus habis itu kliennya kayak kurang ini gitu. Jadi nanti ditambahin fiturnya kayak gitu. Kalau dari keperawatan atau teknik sendiri kayak gimana tuh? Apa dulu? KP dulu dah. KP itu dia punya tilik namanya. Tilik itu tilik pencapaian ya. Jadi ada 6 matkul. Yang pertama ada keperawatan dasar. Itu berlangsung selama 6 minggu. 6 minggu keperawatan dasar, lalu 3 minggu keperawatan anak, 3 minggu keperawatan maternitas. Maternitas tuh ibu hamil dan melahirkan ya. Terus ada keperawatan medikal bedah 1 dan ada perawatan medikal bedah 2 itu tentang penyakit dalam, terus tentang pembedahan seperti itu. Terus ada keperawatan gawat darurat yang 2 minggu, yang lain itu 3 minggu. Jadi ada tiliknya nih, kita tuh bisa apa aja, misal contoh pemasangan selang NGT gitu buat makan gitu, atau nggak selang pipis kayak gitu. Ada targetnya seperti itu. Terus kita juga ada laporan yang namanya logbook. Logbook itu jadi sehari ini tuh kita ngapain aja gitu, ditulis hari ini kita nggak gini. Nah itu harus ditandatangani oleh perawat yang ada di ruangan itu. Jadi kita muterin ruangan nih, kita ruangan ini ada jadwalnya dari pihak kampus. Hari Minggu ini di ruangan, misalkan kalau di RSUD itu ada ruangan tentang buah ya, buah mangga, buah harum manis. Ruangan, saya kerja di situ bukan makan buah, bukan. Ada kayak gitu. Terus ada kita juga ikut di ruang melahirkan. Itu tuh bantu ibu-ibu melahirkan. Terus kita juga di luar anak-anak. Iya, ibu melahirkan. Melihat proses melahirkan ibu-ibu gitu. Kamu menangis nanti melihatnya. Nangis memang kan Menangis kalian yang pertama kali. mengingatkan Kenapa? para ibunda di rumah. Mengingatkan betapa sakitnya jadi perempuan gitu. Ingat Kamu menyakiti perempuan awas sih. Enggak sih, enggak pernah. Maksudnya enggak pernah melahirkan. Nah iya. Kayak kan enggak pernah melahirkan ya. Iya, emang begini omongannya. Terus kita di ruang operasi juga kita lihat proses operasi. Terus ada juga bantu menjahit jadi Keri. ngejahit gitu. kamu sendiri Iya ngejahit. Kadang kita kalau misalkan dari perawat-perawat itunya baik, kita dikasih waktu untuk sok silakan belajar menjahit gitu. Itu ada SOP-nya. Ada pasti, semua ketindakan pasti ada SOP-nya. Nggak ada SOP-nya dituntut dong. Gimana sih? Kalau miring sedikit jahit. Astagfirullah. Kan Lanjut. dilihat dibantu sama pihak perawat di sananya, nggak mungkin kita dibiarin aja gitu, nggak mungkin. Kan namanya belajar ya. Terus kita juga di ruang ICU gitu, ruang ICU, ruang PICU. Dari tadi Dari tadi. maksudnya dari yang tadi tilik yang Mbak maksud itu semuanya itu dilakuin gitu. Iya, enggak semuanya, pasti ada beberapa yang belum. Tilik doang gitu, ada beberapa yang Kita tuh
berhasil nggak nih di sini gitu, Oh, contreng gitu. Dicontreng. Ada logbook, terus kita juga ada yang namanya laporan pendahuluan tiap minggu. Laporan Jadi, pendahuluan kan tiap hari. tiap hari. Nah, tiap minggunya laporan pendahuluan sekaligus sama askep. Askep atau resum. Kita sebutnya resum ya karena banyak. Jadi askep ini seminggu ini kita megang satu pasien. Satu pasien itu kita kaji, kita kelola, kita kasih asuhan keperawatannya gitu. Apakah berhasil nggak nih pasien dengan pulang dengan sehat, ataukah dia lanjut lagi minggu depan dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, dari situ Berarti itu askep itu dilaporinnya setiap minggu, minggu setiap minggu. Sibuk ya. Bukan askep sih, kalau minggu mah resum. Jadi kalau askep ada lagi tapi yang per stase itu 6 bulan. Sibuk dong. Sibuk, makanya tiap minggu aku nggak bisa konseran kayak teman-teman yang lain gitu. Saya fokus dengan laporan gitu tiap minggu, Kak. Kalau TI laporannya tuh nanti kan setiap hari tuh ngerjain satu fitur. Nah, nanti minta tanda tangan ke dosen pembimbing yang ada di perusahaan itu. Terus habis itu 1 bulan kita tuh laporin hasil kita tuh, absensi kita ke dosen pembimbing yang ada di kampus. Iya, kayak gitu. Jadi ya lebih Sama sih, sama kita juga harus minta tanda tangan pihak. ada prosesnya. Iya, banyak sekali. Iya. Jadi tiap akhir minggu kan di Sabtu tuh kita harus sudah ada LP, logbook, semua itu udah ada sama resum. Nanti kita bimbingan sama CI namanya ya. CI itu koordinator institut di keperawatan ruangan itu. Sama CI kita ngobrol, kasusnya kita dapat apa gitu. Kita dapat kasus-kasus dari ya medis lah. Kasus apa yang paling Iya, menjijikan? Yang paling menjijikan itu namanya gangren, teman-teman. Gangren apa itu gangren? Jadi gangren itu karena gula dia membusuk gitu. Dari daerah kaki itu dia bau. Betes. Iya, diabetes, bener. Diabetes, bukan betes. Bahasa ilmiah. Bahasa medisnya itu diabetes mellitus DM. Itu DM kalau misalkan makin banyak itu jadinya membusuk di daerah salah satunya gitu. Harus diservis itu. Servisnya gimana nanti? Servisnya kalau udah terlalu membusuk itu bisa diamputasi. Diamputasi. Iya, itu sangat amat bau, teman-teman. Iya. Nah, bau banget. Jadi kalau kita masuk ruangan itu harus pakai masker 2 aja tuh nggak cukup 2 aja tuh, udah 3, 4 gitu. Siram alkohol dong dia. Ya, siram alkohol, siram apa juga tetap bau sih. Siraman rohani? Enggak tahu. Kali gitu. Ya kali ya. Itu dari KP banyak banget ya kayaknya laporan-laporannya, terus mungkin pengalaman buruknya juga ada gitu. Kalau ada di TP sendiri nih gitu kan gimana? Kayaknya banyak nih. Banyak. Mau denger saya. Oh, dari tadi Sobat pena nih mau denger. Kalau dari TP sendiri sih, aduh, apa ya? Maaf tolong ini kasihan banget. Teman saya ini nggak aman. Nggak apa-apa, aman, nggak apa-apa. Kalau jatuh lucu nggak apa-apa. Kalau dari TP sih ya hampir sama dan TI juga, gitu kan. Kayak dari tiap minggunya juga kita harus bikin apa yang dikerjain, gitu, dicatat juga. Karena emang kita masuknya, kalau dari saya itu masuknya ke junior engineering, biasanya itu ngawas di lapangan, kalau nggak di lapangan juga masuk ke teknisi juga. Jadi kita tiap minggunya itu harus nyatet di hari Senin itu kita ngapain. Terus nanti per bulannya kita itu minta tanda tangan dari pembimbing industri bahwasanya itu telah divalidasi, kita udah ngerti kayak gini. Nah, yang nantinya itu dilaporin lagi ke dosen pembimbing. Kalau dari saya sih dosen pembimbing itu sistemnya ya melalui Google Drive. Jadi kita upload. Nah, tanpa kita konfirmasi atau apa ya dari dosen pembimbing per bulan. Iya, per bulan. Jadi kita tiap minggu itu bikin laporan apa yang kita kerjain gitu kan. Terus juga kalau dibilang pengalamannya ya bener sih. Banyak. Iya, pasti banyak. Nah, yang paling bulan di berkesan sana. aja, berkesan. Yang paling berkesan. Berkesan semua. Kejepit. Oh, berarti di TP itu tadi kan misalkan bisa masuk ke teknisi atau ke mana gitu itu kayak bukan kalau di ini kan buat website gitu tadi yang TI. Nah, kalau di TP itu kayak pembuatan alat atau gitu enggak, Mas? Kalau dari magang saya sih itu ya, kalau saya all roll. Jadi ke masing-masing project dari saya tuh diputer gitu. Jadi maksudnya bukan diputer. Oh, nggak pusing. Oh iya, benar.
diputar, maksudnya kadang ke project A, nanti ke project B. Nah, itu juga memiliki targetnya masing-masing gitu. Kadang kayak ada project baru nih, kita bikin cold storage, karena perusahaan kita kan lebih merujuknya ke pembangunan cold storage ya. Apa cold Di situ. storage? Jadi cold storage itu sebuah penyimpanan guys. Penyimpanan dengan ruangan yang besar dengan kapasitas suhu yang telah ditentukan oleh customer. Oke, yang oke, memang itu suhunya itu harus tetap gitu. Dalam artian sesuai apa yang dipengenin Berarti gitu. proyeknya mah tetap dari perusahaannya itu sendiri gitu. Kita gitu. cuma isi kekosongan yang emang harus kayak mungkin ini bidangnya di sini gitu. Iya, Jadi di situ. nggak kayak kita ngasih apa inspirasi gitu buat bikin ini. Kadang bikin juga maintenance sama ngerakit mesin biasanya. Ngerakit mesin. Itu kalau ngerakit mesin kita benar-benar dipandu sama teknisi atau engineering di situnya. Jadi kan ada perhitungannya semua, dari pipa ke kompresor berapa, dari ke kondensor berapa, nanti menuju ke evapnya kayak gimana. Itu juga banyak perhitungannya. Nah, makanya di teknik tuh enak dan asik, guys. Iya, suka perhitungkan ya. Banyak perhitungannya, cuman gak menghitung kalau misalkan ngasih uang. Emang iya. Bayangin aja. Tanya siapa nih? Allah. Bahaya. Terus kan tadi kan udah diceritain nih prosesnya seperti apa. Terus kan tadi katanya ada beberapa yang emang nggak didapat dari kampus gitu. Nah itu gimana sih cara ininya tuh kayak biar kita tuh tetap bisa ngejalanin itu gitu. Proses belajarnya itu seperti apa dari badan masnya nih? Kan Yang, selama 6 bulan tuh. Yang pasti sih bertanya ya. Iya benar, Bertanya. Jangan malu nanya. Kalau nggak bisa tuh bertanya gitu. Jangan kayak kita cari sendiri, coba sendiri, jangan gitu. Apalagi kalau di keperawatan kan sama manusia ya. Kalau misalkan kita otodidak, saya pernah dapet SOP nih dari kampusnya kayak gini, pasti kayak gini lah gitu. Enggak, tapi kita lihat aja dulu proses dari perawat-perawat di sananya gimana, cara tindakannya gitu. Baru ketika kita udah ngerti, Mas, boleh nggak saya cobain gitu untuk ngelakuin ini gitu. Misalkan kalau diperbolehkan mangga gitu. Kadang nggak dari perawatnya aja sih diperbolehin, tapi dari keluarga pasien dan pasiennya mau enggak sama kita gitu. Apalagi kan kita kan hanya sebagai mahasiswa ya di sana ya, takutnya dari pasiennya kurang welcome gitu. Taruhannya nyawa. Iya, pasti yang itu pertama tanya dulu, kita perhatikan dulu caranya, terus kita sesuaikan sama diri kita dulu gitu. Kita bisa enggak, kita mampu enggak gitu, berani enggak gitu. Soalnya dari perawat sendiri kalau kita enggak berani, kita ngelakuin ke pasien yang notabene itu adalah manusia ya. Kalau kita ngelakuin tapi kita masih geter-geter, masih gugup, itu kayaknya buat ragu pasien dan buat ragu dari keluarganya juga gitu. Iya. Takut juga ya? Serem kan? Gitu. Dari Mbak Aul nih gimana itu? Ya, jangan malu bertanya sih. Kan banyak banget ya bahasa pemrograman tuh ya. Iya, banyak Banyak banget. banget. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, ya udah langsung aja nanya biar kayak programnya tuh nggak lama digarap gitu, biar cepat selesai lah gitu. Iya. Ya biar. Nah terus tahan-tahan aja lah di roasting sama senior developer. Namanya juga yang belajar nggak bisa ya. Kurang geser. Sama juga kayak masnya. Bentar. Kasian ini bermasalah dengan kursi ya sobat pena. Enggak. Sobat Pena. Kita aja gitu. Iya, lanjut dijawab pertanyaannya. Gimana tuh? Apa tuh? Lupa. Nggak ngerti kan. Ada yang mungkin nggak paham gitu sebelumnya, itu gimana tuh cara kita mempelajarinya gitu Apa ya? selama 6 bulan itu supaya nyampe targetnya. Apa ya? Jangan malu bertanya. Iya sih. Masa yang paling penting tuh apa ya? Pertama sih canggung. Iya Awal-awal. benar. Iya kan? Pasti. Kadang ada yang ceng-cengin gitu. Iya, bisanya apa sih? Iya benar. Coba saya mau lihat kamu bisa apa Iya, gitu kan. kan gitu. Sering kayak gitu teman-teman. Jadi Sobat kita Pena. langsung kena mentalin dulu. Nggak bisa gitu Ah, doang. gini doang. Belajar apa sih di kampus gitu. Iya benar belajar. Gitu, kayak gitu. Pernah nanya ya, ini kabel masnya kemana? Oh, masnya kemana? Ke hidung lo. Benar. Pernah saya juga Cuman kan ya yang namanya dia langsung ngomong lagi tuh kayak gimana? Kamu kesini buat apa? Belajar.
Belajar di sana belajar apa? Ya belajar. Belajar apa? Ya belajar juga. Iya kan? Ya banyak ya, mau ngasih tahu juga nggak Cuman cukup gitu iya, kan. cuman kan kamu tuh di sini magang kata dia. Magang. Kamu implementasiin apa yang kamu dapat di sana. Betul. Buat kita juga. Di situ. Makanya kayak di situ iya juga ya. Di situ. Makanya buat teman-teman ya yang semester 4 atau 3 nih manfaatin banget nih buat Iya, di kampus kepentingan tuh. atau sesuai kejuruan, jangan sampai nanti ditanyain bisa apa kamu? Bisa makan? Ya bisa saya juga. Iya. Kadang gitu, ada bercanda. Benar. Jadi karena mental dulu baru bisa akrab. Iya benar. Iya, tanyain. Jangan dimasukin ke hati lah Iya, ya. yang Udah penting sampai kamu aja. interaksinya bener lah. Benar. Jadi, Dibikin asik aja lah oh, ya. santai aja. Santai gitu. Dan ya udah gitu, nggak usah bingung mau nanya gimana, malu-malu kayak gitu. Iya. Kalau Iya. nanya dulu Berani. Di situ. dimarahin dulu. Iya, Di- pasti. caci maki dulu gitu Betul, kan. betul. Nanti terus untuk ini Mbak, kalau misalkan kan tadi udah tuh prosesnya kayak gitu, ada gak sih gitu kayak tantangan tersendiri buat diri Mbak atau Masnya nih ketika menjalani 6 bulan magang itu, kayak tantangan selama 6 bulan itu, tantangan buat diri sendirinya tuh kayak gimana gitu, bentuk tantangannya tuh seperti apa? Tantangan sih pasti mau mempelajari hal yang belum kita dapetin lagi ya. Soalnya di magang tuh banyak banget hal yang nggak pernah kita temuin selama di kampus kan. Jadi banyak mimpi juga yang akhirnya muncul gitu. Oh, kayaknya saya kalau misalkan di ruangan ini asik nih gitu. Saya suka nih di ruangan ini gitu. Kalau Salma sendiri, dari saya sendiri gitu, saya pengen banget untuk masuk ke ikut dalam operasi ya, operasi di ruang operasi gitu. Karena menurut saya itu tertarik banget karena apa ya? Dari manusia yang mungkin banyak kekurangan kayak gini bisa diperbaiki sama manusia lagi gitu. Kayak keren gitu dari Salma tuh, kayak masih pengen coba lagi gitu untuk mempelajarinya lagi gitu di beberapa tahun ke depan gitu. Tapi itu kayak ini Mbak, sekarang Mbak dapat gitu dari tantangan, kan nantang nih buat Mbaknya. Nah, terus dapat gak ke diri Mbaknya sendiri tuh Bisa. kayak Bisa. Bisa Bisa. bisa bermimpi dulu ya. Yang pertama tuh mimpi dulu, terus ambisi ya, ambisi belajar dulu bisa untuk kayak gitu. Untuk Jadi udah nyoba langsung tuh Mbak? belum sih pasti. Itunya. Belum, karena di ruang operasi tuh untuk mahasiswa susah untuk terjun langsung ya, kecuali tadi untuk jahit aja. Itu juga jahit itu ada beberapa kelompok yang nggak dapet gitu, ada yang beberapa kelompok dapet. Itu tergantung dari ruangannya, orang-orang di ruangannya. Misalkan saya nggak percaya nih sama mahasiswa gitu untuk bagian ini gitu. Kadang kita juga cuma lihat, cuma bantu-bantu antar pasien masuk ruangan, antar pasien keluar ruangan kayak gitu. Tapi bisa jadi rekomendasi ke diri sendiri. Iya. Kita pengen lebih tahu tentang ini. Betul, jadinya tertarik. Kalau dari Cok, Kalau dari saya sih ya, sendiri. tantangannya sih lebih, ini kan mungkin saya kan cowok ya. Iya, tahu di sini cowok sendiri Anda. Iya. Gimana sih? Saya kan cowok ya. Maksudnya di sini kita belajar lah dalam proses kehidupan saya, jadi kayak ngimplementasin, oh gini loh kerja. Ternyata capek banget ya. Ternyata orang tua kita ngasih uang kita yang kita makan nih, saya makan nih, dan kayaknya seenak itu gitu kan. Cuman saya sebagai anak nggak tahu diri kadang. Iya. Makan enak, Spontan banget bilang iya. Durhaka emang. makan nggak tahu jerih payahnya gitu. Di situ kayak mikir lagi, oh ini loh kayaknya yang dirasain orang Orang tua saya gitu ya di gini rumah. kali ya. Terus kayak makanya pas semenjak itu kayak nggak berani, bukan nggak berani, malu gitu, minta-minta gitu kan, cuman ngandelin dari upah yang digayat dari perusahaan gitu kadang di situ. Dan di situ juga kayak kita belajar banyak ya mengenai kehidupan. Makanya di situ dari teknisinya ya itu ngajarin banyak hal yang kayak dari kebersamaan, apalagi kebersamaan Masya Allah. biasanya kayak pulang dari project kita ngumpul bareng gitu. Iya, ngopi dulu, Makan-makan nongkrong dulu, ya. apa gitu, kayak sharing-sharing, main game dan yang lainnya. Makanya
teman-teman proses belajar itu bukan hanya di sebuah ruangan yang tertutup dan harus ada guru di situ. Benar. Cuma melainkan dari segi kita berinteraksi kayak gini, ngobrol-ngobrol santai dan yang lain sebagainya, itu sudah menginspirasi saya. Karena orang-orang yang lebih memotivasi kalau dari diri saya sendiri itu orang-orang yang memiliki keteguhan hati, Wis. yang mungkin imannya gitu ya, emang fokus banget apa yang dia landasi, tujuannya apa gitu buat magang gitu Iya. kan. Dan itu membuat kayak iri gitu kan, kok dia bisa. Saya juga Bisa nggak? Saya nggak bisa. Masnya bisa nggak sekarang? Nggak bisa. Sama nih. Kok Magang dia udah bisa, selesai saya masih nggak bisa. Waduh. Kesar ya. Iya di situ, makanya kayak oh ya udahlah, inilah seenggaknya ketika emang dalam sebuah kejuruan saya ya, bidang saya nggak dapet, seenggaknya dapat pengalaman hidupnya gitu kan di situ. Iya. Apalagi mengenai keuangan, aduh di situ benar-benar bisa Uji banget kalau keuangan ya, teruji banget. uji Kayak itu. banget di situ, kayak dimulai besok nih harus mikirin makan Makan apa. apa? Iya. Besok nih makan apa ya? Kadang mau jajan juga duitnya tinggal segini harus Iya. gitu. Kadang nyanyi makan apa, makan apa. Bisa. Menghibur. ikut magang itu, ketika kita ikut magang sesuai dengan jurusan kita masing-masing itu ada tantangan tersendiri dari diri kita yang mungkin yang kita tuh pengen gitu kayak gitu dan kita juga kadang tuh kayak mengacu buat diri kita sendiri gimana biar kita bisa seperti itu kayak gitu. Betul, Mbak Yuli. Apalagi Break dulu jam. apa break? Ya wis. Tadi kan udah dari Mas Mbaknya sama Mbak Salma udah. Sekarang Mbak Au untuk tantangannya seperti apa Mbak untuk kayak Iya. selama 6 bulan magang di diri Mbak sendiri nih? Oh, Zaman TI. tower. Barangkali iya ya. Kan TI kan berhubung dengan listrik ya. Tapi aku Oh, bukan listrik juga. Maaf, kamu yang listrik ya? Nah, lanjut. Saya kan membuat website tuh. Di website Iya. ada front end. Apa dan tuh front end? front end itu tampilan aplikasi. Oh. Kayak tombol-tombolnya tuh. Oh iya Yang iya. kita dapat klik itu tuh. front Keyboard. end, font, Bukan. font gitu. Judul atau apa gitu front Ah, end, ah, ah. depan tampilan depan aplikasi. Oke, paham. Lanjut. Terus kan ada front end dan ada juga back end. Back end. Back Back end itu- kembali end selesai. Bukan. Iya, benar 100. Udah cocok maksudnya. Kamu TKJ ya? Tahu gitu. Back end itu database ya. Jadi itu kayak misal kita menginput gambar pada website. Nah, masuk gambarnya itu masuk ke pada back end. Gambar apa aja itu? Iya. Gambar yang diupload. Iya. Gambar foto kamu juga bisa. Foto kamu. Masuk ke dalam database ya. Ada beberapa. Di situ tuh saya tuh kurang mampu gitu untuk memahami back end. Karena di kampus saya lebih sering mempelajari front end-nya gitu, bagian front end. Iya. Tapi itu kecegat gak sama Mbaknya selama 6 bulan? Bisa, alhamdulillah. Karena di sana juga dibantu sama senior developer juga. Jadi udah ahli sekarang dari back end-nya. Ya, ahli juga mah. Oh. Kalau saya sih pernahnya itu kayak back end gitu Google Drive. Apa tuh? Ya tinggal upload aja, nanti masuk kan di situ. Itu disebut back end itu. Iya kan? Tadi kan Masnya cuman kan nanya nih, ini kan, di termasuknya kayak cuma nanya nih. Iya, Iya kan? aja doang. ini mah Itu back end juga kan? Bukan dong. Ini aplikasi kan. Aplikasi websitenya dia. Wajar. Bener. Udah Drive juga tapi kayaknya kurang deh. Oh, jauh. juga. Tuh. Tapi kebahas gak sih? Bahas sih, tapi kan belum. Kembali lagi gitu lagi. Betul. Kamu kan bukan Pesan. Enak, Punya sisa pesan. enak ya, Iya, pesan satu. enak ya. Enggak gitu bercanda mulu. Ayo, siapa dulu? Om Pipa. atau mungkin yang berkesan banget. Kayak Apa ya? Ada. Enggak sih, lebih kayak nyesel kadang. Salah masuk jurusan apa gimana nih? Iya. Enggak, salah. Din, Pan. Duh, habisin dulu. Dimarahin sobat pena makan. Jadi, guys, aduh, Habisin dulu. sedikit.
Masuk ke ASMR. Aduh, maaf ya ini audio nih. Jadi gini guys, kalau dibilang nyesel enggak, cuman kayak ada apa tadi? Tadi katanya bilang nyesel, gimana sih? Ya oh iya, nyesel aja. Wah, maklum masih ABG labil. Ya labil. Iya labil. Anak baru-baru. Anak baru gede. Anak baru-baru. Jadi dibilang nyesel kayak iya, dibilang enggak kayak enggak gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh guys. Aduh, gimana tuh? Gimana tuh? Jadi gini ya, dari proses magang itu banyak banget pembelajaran kan. Pembelajaran. Apa tuh pembelajarannya? Makanya dari saya nih yang kurang bermanfaat aja sih Oh, buat diri berarti- saya sendiri. Dalam artian kayak kita nggak bisa ngambil peluang dalam hal tersebut, nggak bisa ngambil kesempatan. Maksudnya di situ padahal 1 kali atau 2 kali loh. Contoh nih di project ini Iya, nih. apa contoh? Di project ini nih kita ada trouble dalam kompresornya, padahal ada sebuah tekanan doang masalahnya di tekanan si freonnya atau si laju alirannya. Kadang di situ loh, maksudnya kadang kita kenapa diem aja gitu, nggak nanya gitu. Kadang pengen ngambil kembali lagi kayak kemarin gitu, pengen nanya-nanya atau enggak ya nanya-nanya tentang TA juga gitu kan. Konsultasi. Bener. Iya. Di situ kadang kayak nyesel-nyeselnya gitu kan, kayak kenapa sih saya tuh nggak so akrab aja atau nggak so asik aja gitu kan. Kayak sekarang kan mungkin agak so asik ya, mungkin Iya. gitu, agak so asik ya, karena memang di sana tuh harus kayak gitu loh, siapapun orangnya, karena siapapun wataknya atau dari ras mana di sana tuh. Kalau di tempat magang saya tuh ya dia enjoy aja, Enjoy aja. nerima gitu apapun Nggak itu. mandang itulah ya, nggak mandang Di ras. situ. Iya, Jadi iya. kayak awalnya sih minder, mungkin karena emang orang Jawa sendiri gitu kan. Orang Jawa sih, Jawa sana, Tapi kan masih Beda jauh. magangnya di mana nih? Jakarta kan ya, Tangerang ya. Tangerang. Pasti kan bahasanya Beda. gitu. Kendala bahasa. Kendala. Dari Indo. Wih, Cindo. Masih mama. Nggak gitu juga. Kadang nggak tahu artinya apa, cuman iya gitu. Di situ. Terus kadang dari rasnya gitu. Atau ada. Jadi menyesuaikan juga. Di situ dia tuh nggak mandang kayak gimana, cuman kan saya sendirinya juga kadang kayak mikir saya minder nih, Iya. orang dari desa gitu kan, mau belajar ke kota-kota gede gitu, Iya. mau apa gitu. Makanya kan pas di awal dikena mental gitu, maksudnya diuji mentalnya kayak kamu bisa apa, kamu kayak gini, kayak kaget juga. Jadi lebih minder ya, Minder. digituin. Kan Betul. kayak, oh magang gini banget gitu kan, apa emang ini pendidikannya apa gimana. Jadi di situ kayak ngebuat diri saya tuh mikir lebih keras lagi dari sebelumnya, kayak lebih manfaatin waktu lagi dalam Bener, proses nyesel di magangnya. situ ya Mas ya. Nyesel kurang ngambil kesempatan. Makanya buat sobat pena dan teman-teman mahasiswa yang lain, kalau misalkan udah dikasih sebuah kesempatan jangan Jangan sia-siain. sia-siain. Manfaatin Manfaatin ya selama Manfaatin magang itu. tuh waktunya. Kesempatan katanya nggak datang 2 kali, cuman Iya. kesempatan akan bakalan datang lagi ketika orang yang berusaha ketiga kali. Next time. Cokro. Iya. Cuman di situlah, dan Gila. dibilang nyesel kayak gitu, dan dibilang gak nyeselnya banyak teman, banyak pengalaman juga. Jadi kayak kita di sana ya, di setiap project ada yang nawarin buat kerja di situ, kayak ya udah jadi maintenance sini atau teknisi sini aja gitu, Heeh. buat perawatan, buat apa. Jadi kayak kita juga nemu channel-channel nih buat kerja. Relasi-relasi dari Heeh. yang lainnya juga ada gitu, Betul. dapet gitu ya. Jadi gimana caranya dari mahasiswa atau dari diri saya sendiri tuh interaksi sama orang, Sama orang. walaupun kadang ngegelo nanya toilet, ujung-ujungnya ngobrol tentang perusahaannya. Itu nggak jadi ke toilet dong Nggak berarti. jadi, Aduh. nahan berak Duh, ada ya sukanya kayak gitu. ada. Benar-benar. Manfaatin dari program magang, dan yang kedua manfaatin juga jadi mahasiswa, karena karena mau kapan lagi gitu kita berproses kayak gini, kapan lagi Bener, kita bener, dikejar bener. waktu gitu. Kalau udah lulus makanya Kalau udah kerja malu gitu untuk Heeh. nanya bagian bidang itu gitu. Udah kerja. ayolah teman-teman, Selalu ambil makanya kesempatan di setiap peluang. Benar, pelajari semuanya gitu. makanya di situ teman-teman, Oke, setuju. pencapaiannya apapun teman-teman yang udah hasilin, tetap rayakan dan tetap apresiasi sebesar-besarnya, karena
dari pencapaian tersebut mungkin orang lain nggak bisa ngerasain gitu. Oke. Mungkin orang lain yang di luar sana nggak jadi mahasiswa nggak dapat juga. Kita mungkin mahasiswa di Polindra itu dapat privilege, dalam artian punya hak istimewa. Walaupun entah itu dari alat-alat di sini kurang memadai atau yang lainnya, cuman karena emang dari diri kita sendirinya Mau itu untuk niatnya, belajar. belajarnya. Jadi kita bisa ngolah kreativitas kita, inovasi kita. Mau kayak gimana sih jadi seorang engineering yang berkelas di bidang milenial atau yang lainnya gitu kan. Betul. Itu apalagi mungkin di daerah kita kan Indramayu gitu kan. Kita harus bisa ngembangin juga nih Iya. pemberdayaan masyarakat di situ. Apalagi yang mungkin mengenai dari saya ya, mungkin latar belakangnya kan mungkin dibilang ekonomi menengah ke bawah gitu kan. Di situ orang-orang yang emang harus bisa berjuang lebih gitu kan. Apalagi mempunyai sebuah mimpi kan. Benar, tujuan untuk pergi ke sana tuh untuk apa? Betul. Kayak Jadi gitu. teman-teman harus memperkukuh yang Iya. tadinya jadi mahasiswa yang mungkin sekitar Indramayu Celeng. Mayu celeng. Iya, lo bener gitu kan. Yang muluk-muluk di situ kadang belajarnya tiba-tiba ke daerah yang lain. Luar, di situ. Ya mungkin pertama nanti bakalan ketemu culture shock. Pasti yang namanya culture shock tuh. Aduh, Di situ tiap bener-bener, Iya, Kayak- jelas. ketemu orang-orang yang emang Keren suka gitu. sesama jenis. Kadang ada loh di situ. Aduh, ada yang kayak gitu ya. Cuman, Udah biarin aja. cuman kan itu kan katanya hak asasi. Iya, udahlah. Asasi dia. No comment deh ya. Gak usah ikut sana. No comment, no Iya, comment. iya. Situ. Mungkin kesana hampir sama kali ya Mbak ya. Iya, setuju. Selama magang ini pasti diambilnya dari pengalaman dan Betul. ada aja gitu kayak keinginan tadi rasa nyesel atau gimana, tapi jadi apa ya, bikin kita tuh dapat quotes buat diri kita sendiri buat kayak terus maju gitu. Iya, kan. ngambil Ngambil kesempatan. kesempatan kayak gitu. Betul, Mbak Yul. Terus kalau tapi ada yang mau quotes gitu buat ya teman-teman sobat Pena gitu biar kayak kesan-kesan Boleh, dari silakan. mahasiswanya juga tersampaikan ke sobat Pena yang lainnya mungkin. Mungkin dari saya ya untuk teman-teman ya, khusus untuk yang mau magang gitu, untuk yang entah dari jurusan keperawatan sendiri, entah dari teman-teman yang lain gitu. Yang pertama tadi benar, adaptasi itu penting teman-teman. Percaya diri, adaptasi, terus harus menyesuaikan dengan kesempatan-kesempatannya, jangan lupa diambil, dan jangan lupa untuk attitude ya mungkin ya, apalagi Bener, nomor iya, satu attitude. betul, attitude itu nomor satu. Kenapa? Karena kita kesana itu membawa nama kampus gitu, masih dalam embel-embel mahasiswa magang Polindra gitu. Kalau kita di sana jelek, kita pasti untuk adik-adik kelas ke bawahnya juga bakal sulit untuk dipercayai oleh perusahaan-perusahaan gitu untuk kesananya. Kayak gitu. Kalau di keperawatan sendiri, kenapa saya bilang untuk adaptasi? Karena kita kan ruangan-ruangan terus ya, pindah-pindah gitu. Nah, adaptasi di situ tuh harus dilakuin lagi gitu. Terus jangan lupa untuk sering-sering bertanya, teman-teman jangan arogan, ibarat mah, oh saya bisa nih, tapi saya ngelakuin seenaknya gitu. Nggak bisa, teman-teman harus dapat bimbingan juga kayak gitu. Berimbau? Mungkin singkat aja ya. Apa Selama kita masih mau belajar, maka kita juga akan masih terus berkembang. Oke. Work always pay off. Wih, tepuk tangan dulu. Ini tuh ya teman-teman bisa diambil kata-katanya buat motivasi di diri kalian juga ke depannya yang mungkin akan nanti ngikut magang atau kegiatan yang lainnya yang mungkin bisa itu dibutuhin di kegiatan. Boleh apresiasi buat teman-teman semester 5 setelah magang, teman-teman tepuk tangan. Iya, semuanya tuh. Apresiasi kan. Iya. Keren banget, maksudnya udah menyelesaikan semester 5 gitu. Ini kegiatannya ini setelah magang ini ada kegiatan lain di kampus masih ada. Ada. Apa tuh Mas? Apa tuh Mbak? Kalau dari teknik nggak tahu ya, kalau kita ada magang part 2 teman-teman. Menunggu informasi magang part 2 gitu. Sama, tapi mata kuliahnya berbeda. Kita di jiwa, masyarakat, sama di panti jompo, di orang tua kayak gitu, itu 3 bulan gitu. Kalau di teknik Tuh, ada apa? Apa? jadi
sedih. minta ACC laporan. Jadi Pak ACC dong Pak. Iya benar laporan benar sama sih keperawatan juga. Bikin stres banget bulan-bulan kemarin. Lagi ngecek dosen. Belum lagi dosennya. Ya udah susah dicari. Aduh. Menghilang, nggak tahu kemana. Duh. Ngejar Mas Pak ACC dong Pak gitu. Iya. Pak ACC Pak, Bu ACC Bu gitu. Susah. Tapi gak nih Mas, maksudnya kayak gitunya prosesnya nih masih aman. Aduh. Aduh. Kalau saya ya, Apa aman? kalau saya sih Bu nilai Bu. Kalau saya udah alhamdulillah nilai udah keluar. Udah alhamdulillah. Saya udah alhamdulillah. CC juga udah dapet alhamdulillah. Dosen-dosen teknik tolong 3 kali Udah, saya udah revisi 3 kali, Kak. Revisi 3 kali 226 lembar. Masya Allah. Sangat banyak, Mas. Skripsi. Iya. Ini skripsi juga gitu ya. Pasti. Nah, ini sebelum ditutup nih ya Mas obrolannya. Udah. Pertanyaan lagi nih Mas. Oh, ada lagi. Masih ternyata. Sebentar. Gitu. Ih, kepo. Apakah material yang diberikan para dosen sudah memumpuni secara jenjang karir setiap mahasiswa, juga seberapa jauh efek pengenalan lingkup pekerjaan di dunia industri ketika magang bagi mahasiswa? Dari Satu-satu Mas Mbak Oke, ini satu-satu nih. boleh, tapi secara singkat aja nih ya. Secara Mbak. singkat, kalau dari keperawatan pasti berbeda banget karena kita langsung ke manusia. Kalau misalkan selama kuliah itu hanya patung atau dari teman sendiri gitu. Kalau kita kan langsung gitu di sana. Dan SOP-nya tuh pasti beda-beda antar ruangan gitu. Jadi terus apa sih pentingnya mata kuliah pokok? Kalau di saya sih mata pokok emang udah di magang juga ada prakteknya gitu. Jadi pokok itu dilakuin pas magang gitu. Jadi Mata langsung kuliah itu. dipraktek Iya, gitu. betul. Sesuai juga sama material. Iya, untuk perbedaan banyak, beda banget malah, beda banget. Jadi kayak culture shock pasti ada gitu. Jadi Efeknya, efek kayak pengenalan lingkup pekerjaan ketika magang tuh apa? Efek tuh banyak juga. banyak pastinya gitu ngefeknya. Untuk pembelajarannya kan hal baru lagi. Jadi skill-skillnya tuh kan banyak gitu. Nggak hanya dulu kan kita cuma praktek di patung, pentom gitu, terus praktek ke teman sendiri, terus cuma baca-baca doang gitu teori. Bisa di Iya, secara langsung. Alhamdulillah gitu. Oh, kalau dari saya apa tuh yang pertama? ya, pengaruh mata kuliah pokok dalam menanggapi permasalahan material ketika magang, terus kayak apa? Apakah material yang diberikan para dosen sudah mumpuni secara jenjang karir setiap mahasiswa, dan seberapa jauh efek pengenalan lingkup magang ke mahasiswa itu sendiri? Kalau dibilang secara jauh sih jauh banget ya untuk Iya. mata kuliah pokok ya, karena memang itu kalau dari TP itu bakalan selalu dibawa sampai lulus juga, dan itu sebagai patokan mengenai dari apa ya, penilaian dari mahasiswanya, dan peningkatannya itu ya bertahap sih. Dan ketika ya melihat dari segi material yang ada gitu kan, yang ada terutama di perusahaannya itu mumpuni banget, karena memang beda gitu kan, yang yang di kampus sama yang di perusahaan. Di situ kan memang mungkin dalam komponennya, terus dalam mereknya, terus secara fungsi dan tujuannya, kadang itu ada penambahannya gitu sih. Tapi selama ini mah nih gitu dari kampus nih Mumpuni. untuk magang itu kan emang ada penambahan yang harus kita pelajari lebih lanjut. Betul. Baul. Mungkin sama aja ya. Sama kayak Mas Cokro. Apa sama saya? Sama Mas Aja Cokro. dari kampus tuh yang penting kita tuh harus belajar banget dasar-dasarnya, itu tuh penting banget. Soalnya Sangat penting. aku dibilang kayak ini dasar-dasarnya harus lebih dipelajarin lagi ya. Iya. Dan itu tuh ada di mata kuliah yang ada di kampus gitu. Walaupun ada beberapa hal
ada yang berbeda lah lingkup Dari dari kampusnya. kerja sama Ah. kampus yang untuk Ya Iya. tadi mungkin ada penambahan-penambahan yang emang harus kita juga belajar belajar lebih sendiri, lanjut ya. gitu. Terus untuk pertanyaan kedua ada lagi nih Mas Mbak. Terus gini tanya, dapat apa aja sih selama magang? Spill dong biar ada tingkatnya semangat buat Dapat magang. hikmah. Dapat hikmah, dapat hikmah, dapat capek. Ya selain itu Selain itu. hikmah dan capeknya itu udah pasti gitu. Tapi kayak mungkin yang menambah semangat untuk teman-teman dan sahabat penanya nih biar kayak nggak males Iya, gitu, benar. nggak takut gitu. Dapat skill mah pasti ya, skill yang Pasti. pertama skill jadi lebih banyak lagi itu. Terus jadi kalau di kita ya karena mungkin saling mengerti antara sama kelompok sama teman gitu. Terus kalau misalkan di perawatan kan dia ketemu pasien gimana kita menghadapi orang-orang kan pasti berbeda ya, ada yang egonya seperti ini, ada yang seperti ini gitu. Terus kita juga mental jadi lebih kuat teman-teman karena aduh dari profesi itu kan kalau saya kan keperawatan ketemu profesi dokter, ketemu profesi bidan gitu. Itu beda-beda gitu. Saya juga punya banyak pengalaman di sana bertemu dengan bidan seperti apa gitu. dan wataknya Iya, berbeda. wataknya beda-beda. Sampai ditoyor juga pernah itu teman-teman. Harus sabar gitu. Ketemu dokter gimana kayak gitu. Jadi ketemu tiap orang tuh dengan watak yang berbeda harus tanggepinnya seperti apa, harus lebih mengerti kayak gitu. Berarti tentunya dapat pengalaman yang berkesan banget Benar. yang bisa dibawa ke selanjutnya Iya, gitu. ke dunia Bukan kerja dunia nanti gitu. itu aja gitu Iya, dunia kerja. Betul. Ya. Pasti ada yang sampai Enggak ada hikmah mah masih ada teman-teman. Dapat relasi sih. Benar relasi pasti. Spoiler aja nih. Apa nih? Spoiler nih boleh. Buat mahasiswa magang nantinya. Iya, apa tuh? Kayak gini nih. Apa nih? Awalnya gini nih loh. Iya, gini. Posisinya nih di sini. Di bawah. Bawah. Naik. Turun lagi. Cuman Gitu. teman-teman magang, teman-teman Teman magang. teman-teman mahasiswa dan kotak pena mungkin banyak banget ya yang namanya hikmah. Terus cuman ada beberapa poin di situ ya. Kalau dari magang saya itu tentang Yang pertama, kebersamaannya. bersamaan. Kebersamaan. Betul, setuju. Itu ya. Terus Yang kedua, cara kita berinteraksi di situ. Terus yang ketiga, bagaimana sih cara kita ngadepin trouble? Biasanya trouble yang paling parah tuh trouble karena apa? Kalau di TP itu harus mengecek dari setiap komponennya. Biar apa? Biar nanti nggak ke situ lagi, gitu kan? Jangan dua kali kerja, gitu. Makanya harus benar-benar dianalisa. Terus apa trouble-nya kita laporan ke kantor, terus kayak gimana, dan itu kadang emang benar-benar sulit, gitu kan? Dan itu ada pressure juga kadang. diri kita sendiri ya Mas. Dan enggak dari orang lain juga. Oh iya, maksudnya dari orang lain ke diri kita. Ngapain aja sih lu gitu. Iya, benar-benar. Di Majong ngangong. Iya. Kadang digituin. Iya, Cuman, nanti kayak, "Dek, kamu di sini tuh belajar, cari tahu kayak gitu ya." Diem aja kamu. Nongkrong planga plongo gitu kan. Aduh, bener. Kebawa ya emosi jadi. Gitu ya Mas ya. Betul. Tapi buat teman-teman sahabat pena gitu, dari pernyataan Mas Mbaknya nih, jangan sampai kayak kalian tuh ngerasa magang tuh takut, deg-degan. Jangan sampai kayak gitu. Ambil dari yang tadi baik-baiknya aja, kebersamaannya pasti dapat, relasi juga pasti dapat gitu. Nah mungkin karena waktu juga udah lama kita ngabisin waktu ngobrol-ngobrolan nih Mas, kita tutup aja ya untuk pertemuan podcast kita kali ini. Boleh. Terima kasih untuk Mas Ya. Mbaknya Wih, yang oke. sudah menceritakan atau mungkin ngasih saran dan kesannya itu mungkin sangat penting buat teman-teman yang akan magang selanjutnya. Mungkin sekian aja dari saya sebagai host di Pena Podcast kali ini, kurang lebihnya Oh iya, maaf. saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.